bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang double job atau double kontrak yang ada di pemerintahan desa maupun di sekitaran proses pembangunan yang ada di desa. Nanti pemantik kita akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Razuki SPD. Beliau adalah Direktur dari Palira. Sekali lagi, topik sore hari ini tidak akan jauh-jauh dari kegiatan yang ada di desa, karena bagaimanapun juga desa adalah sebagai objek untuk proses pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa. Jadi topik sore hari ini adalah adanya kejahatan komunal dalam pusaran double job. Sekali lagi sama-sama belajar di Sambel Desa sore hari ini akan membahas keterkaitan dengan adanya oknum ataupun pelaksana dari pembangunan yang ada di desa, baik pendampingnya maupun pemerintah desa itu sendiri yang terikat kontrak di dua lembaga atau biasa kita menyebutnya double kontrak atau double job, double pekerjaan. Baik, sekali lagi kita perlu belajar tentang ini karena bagaimanapun juga ini adalah salah satu bagian dari pendampingan untuk desa membangun Indonesia. Baik, kita sapa dulu pemantik kita sore hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Nur Razuki SPD selaku Direktur dari Pusbimtek Palira. Selamat sore Pak Nur. Selamat sore, Ceng Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, topik sore hari ini sangat menarik. Jadi kami memang perlu tahu keterkaitan dengan double kontrak dan pusarannya, karena artinya banyak yang terlibat terkait dengan adanya double job yang ada di lingkup pemerintah desa maupun pendampingnya. Jadi nanti kita memang perlu membahas bersama, memahami keterkaitan dengan topik sore hari ini, apa saja sih yang masuk dalam kategori double kontrak dan kenapa sampai double kontrak itu tidak diperbolehkan. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan nyambel bareng. Sekali lagi kita topik sore hari ini muaranya tetap untuk masyarakat desa, kesejahteraan desa untuk desa membangun Indonesia. Sudah siap Bapak? Sudah siap. Iya, monggo Pak, 1 jam ke depan kita akan belajar bersama. Terima kasih. Sambil sebelum saya mulai, ini supaya teman-teman yang memungkinkan bisa membuka filenya, saya kirim materinya dulu, biar fair kita bahas ini. Oke, sudah saya kirim. Baiklah, saudara sekalian, terima kasih. Berbicara tentang dalam sesuai dengan judul, yaitu double job. Sebenarnya persoalan ini saya menyoroti itu ya, sejak tahun 2017, tahun 2019 itu khusus sorotan saya itu tentang double-nya yang ada, double job-nya para perangkat desa yang ada di kelembagaan penyelenggara pemilu. Kemudian terkait dengan double job-nya dengan pendampingan ini ternyata tidak semakin hilang, malah semakin merajalela. Dan saya melihatnya, oh ini ternyata kejahatan komunal ini kolektif, kolegial ini kayaknya orang-orang ini. Itulah sehingga pada tahun 2021 saya coba untuk menulis artikel sangat singkat, tetapi lebih pada substansi saya marah. Kalau baca artikel saya itu jelas ini orang ini marah, nulisnya sambil marah. Ya, marah itu tapi bukan marah pada orangnya, tapi saya marah dengan keadaan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Jadi yang saya marahi adalah perilakunya, bukan orang. Itu supaya paham. Baiklah saudara sekalian, saya ingin membedah dari dimensi ilmiah dan dari dimensi hukumnya terhadap persoalan yang sebagaimana judul yaitu double job. Saya katakan demikian karena definisi yang saya paparkan
ada bukan beda, tetapi ada tambahannya begitu gambarannya. Kita akan bicara tentang kejahatan komunal dalam pusaran double job. Sebelumnya juga saya ingatkan, ayo rajin-rajin juga menyambangi websitenya Pusbintek Palira. Insya Allah searching Anda di websitenya Palira terhadap persoalan yang saudara-saudara hadapi, kalau pendamping adalah di wilayah pendampingannya, bagi aparatur desa adalah di desanya, insya Allah sangat cukup untuk mencari ilmu di website Pusbintek Palira. Saudara sekalian, di dalam membedah judul ini, saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 PP 43 dan perubahannya. Di samping itu, saya merujuk pada Permendagri Nomor 84 ini yang menjadi rujukan ada di 2 Permendagri ini atau 3, karena ini perubahannya 67 tahun 2007. Di 83, 84, 83 ini ada perubahannya. Di samping itu juga teman-teman atau kita semua juga bisa memperhatikan rujukan-rujukan yang ada di Perda maupun Pergub masing-masing. Sedangkan di tingkat desa yang perlu kita jadikan rujukan ya kalau kewenangan penataan desa, aset desa, nah ini di 2 Perdes di bawah ini SOTK. Disinilah sebenarnya pokok persoalan untuk mengantisipasi terhadap adanya apa yang kita akan kupas, yaitu tentang double pekerjaan. Jika SOTK ini di sini tegas disampaikan diatur, maka saya yakin selesai persoalan double jobnya perangkat desa. Karena pengangkatan dan pemberhentian ini nanti tinggal nambahi, terutama ada apa? Dilarang atau larangan bagi perangkat desa. Di bab tentang larangan itulah munculkan, maka selesai. Jadi di 2 Perdes inilah sebenarnya kunci untuk mengatasi terkait dengan adanya perangkat desa yang double baik itu ada yang betul rangkap jabatan, bahasanya begitu, dan double job itu dalam bahasa Indonesianya adalah rangkap pekerjaan. Nih, saya perlu menyampaikan satu pembeda di antara 2 istilah. Jadi supaya nanti tidak salah memahami sehingga menimbulkan pada akhirnya apa? Oh ini boleh, kalau itu enggak boleh, kalau itu enggak boleh lah dan sebagainya. Mari coba kita cermati 2 definisi, 2 istilah dengan definisi masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan rangkap jabatan itu berbeda dengan rangkap pekerjaan atau double job. Rangkap jabatan itu terkait dengan orang ini merangkap jabatan secara struktural dalam pemerintahan atau organisasi. Tetapi kalau pekerjaan itu rangkapnya adalah rangkap pekerjaannya, bukan jabatannya. Oke, jadi harus beda ini. Harus kita pahami detail. Dan nanti pada giliran berikutnya akan ketemu nanti. Bedanya di mana nanti akan ketemu. Jadi rangkap jabatan itu berbeda dengan rangkap pekerjaan. Sebaliknya berarti rangkap pekerjaan atau double job yang kemarin juga dibicarakan itu berbeda dengan rangkap jabatan. Karena rangkap jabatan ini istilah yang lazim dipakai di pemerintahan.
Sedangkan itu rangkap jabatan itu lazim dipakai di institusi atau stakeholder yang non pemerintah atau kelembagaan non government itu. Ya, intinya sama, yaitu ada 2 atau lebih yang dipegang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau jabatan berarti ya 2 atau lebih tanggung jawab jabatannya. Kalau rangkap jabatan pekerjaan berarti ya ada 2 posisi pekerjaan yang berbeda. Nah, berbeda di sini nanti akan ketemu bahwa berbeda rangkap jabatan ini itu dalam satu pemerintahan. Tetapi kalau rangkap jabatannya itu yang satunya di luar pemerintahan, tidak termasuk pada kategori rangkap jabatan. Begitu juga pekerjaan. Pekerjaan ini itu rangkapnya ini kok enggak, bahasa saya mohon saya ralat, bukan begitu juga, tetapi rangkap jabatan ini beda dengan rangkap pekerjaan ini. Berbedanya adalah karena rangkap jabatan pekerjaan itu beda institusi atau beda stakeholder, tidak kelembagaan gitu. Nah, fakta yang kita temui atas definisi ini akhirnya ketemu ini. Fakta tentang perangkat desa yang rangkap jabatan itu diantaranya ada perangkat desa yang merangkap menjadi pengurus LKD. Inilah yang disebut dengan rangkap jabatan bagi perangkat desa. Pak, tidak ada larangan. Nah, kalau perdesnya itu ada, maka ketemu. Loh, desa tidak pernah dikasih tidak membuat perdes, ya akhirnya tidak ketemu. Gitu loh. LKD lainnya, LAD dan pengurus badan desa. Badan desa itu apa? BUMDes. Itu juga badan desa. Ya. Jadi sehingga dengan demikian, kalau toh perdesnya itu tentang itu SO3 itu di sana muncul larangan, walaupun perdes BUMDesnya itu tidak menyebutkan larangan bagi perangkat desa, maka sudah terfilter di perdes SOTK-nya. Itu. Inilah double rangkap jabatan. Artinya begini, saudara sekalian, rangkap jabatan ini adalah secara struktural, bukan fungsional. Jadi kalau fungsional tidak bisa dikatakan rangkap jabatan, nanti akan ketemu. Jadi pengurus ini berarti secara struktural di tingkat desa. Ini pengurus. Oke. Sedangkan rangkap pekerjaan perangkat desa itu antara lain perangkat desa jadi guru sertifikasi. Nah, ini kan akibatnya akan menerima honor dari sumber yang relatif sama, begitu kan? Nih, kalau guru saja enggak apa-apa. Tapi guru sertifikasi, UPK, XPNPM, pendamping PKH, TKSK, pendamping desa dengan semua tingkatannya. Nah, saya tidak menyebut satu persatu, mulai PLD sampai entah itu yang saudara sekalian yang paling tahu. Lalu lembaga penyelenggara pemilu yang di luar tanggung jawabnya di sini adalah pemerintah desa atau perangkat desa. Loh, apakah ada Pak yang menjadi? Iya ada. Yaitu apa? Perangkat desa itu dalam kelembagaan pemilu itu hanya punya satu posisi tanggung jawab, yaitu sebagai apa? Sekretariat
PPS. Selain itu, maka harus difilter di dalam perdes tentang SOTK, dalam perdes SOTK tadi. Misalnya kalau menjadi PPS, ya berilah kesempatan yang lain. Warga Anda dorong untuk bisa sama-sama dengan meningkatkan untuk secara kuantitas partisipasi masyarakat itu digerakkan maksimal, itu akan lebih baik daripada apa? Daripada kita puji sendiri, dirapuji sendiri oleh perangkat desa. Gitu. Nih, termasuk PLS, ada Panwascam, PPK, hindari. Malah justru apa? Beri kesempatan. Tidak ada larangan. PKPU juga tidak ada larangan itu. Tetapi kalau kita serius mengelola desa kita, serius membangun desa kita, maka konsekuensinya adalah perdes SOTK, cantumkan larangan itu. Gitu. Maka di situ nanti akan pijakan hukumnya, punya pijakan hukum. Kalau tidak, maka apa? Pasti tidak serius. Baik kepala desa, BPD-nya terhadap desanya. Tidak serius. Gitu. Oke. Lalu pendampingan program lainnya yang juga mendapatkan insentif dari uang negara. Beberapa daerah itu ada program-program khusus, misalnya termasuk pendampingan bumdes tersendiri, ada pendampingan pas apa itu kalau di kami misalnya ada di Lamongan itu ada bedah rumah, ada pendamping khusus itu. Nah, pendamping khusus ini janganlah diambil oleh perangkat desa. Itu akan menjadi itu double job atau menjadi rangkap pekerjaan, karena itu secara ad hoc memang, tapi kan untuk kurun waktu tertentu, bukan untuk satu event, tapi untuk satu program. Berbeda dengan perangkat desa menjadi ketua apa itu peringatan HUT kemerdekaan itu kan hanya untuk satu event. Silakan. Kalau menjadi PPS, wah itu dalam waktu 6 bulan, yang 1 tahun, begitu. Dan itu pasti mengganggu. Pasti mengganggu. Terhadap apa? Pekerjaannya sebagai perangkat desa. Pasti tidak bisa konsen. Begitu. Pak, lah ini mumpung ada kan itu ada insentif sebulan segini. Nah, kalau itu yang menjadi persoalan, kalau itu jadi persoalan, maka Pak, kewajiban bersama-sama para aparatur pemerintah desa itu meningkatkan PAD. Itu kreativitasnya di PAD. Enggak kok menggantungkan sepertinya nunggu hujan turun begitu. Enggak gitu. Kalau mau serius menata desa, demikian. Nih, nah sekarang saya lanjut. Apa tuh yang menjadi penyebab dari semua ini? Dari internal desa adalah ini loh. Tidak dimilikinya peraturan di desa. Dan ini sangat penting. Inilah nanti akan menjadi solusi atas semua problematika persoalan rangkap pekerjaan maupun rangkap jabatan. Yang kedua, perilaku monopolis individu atau kelompok di desa. Ini enggak orang-orang yang monopoli posisi tertentu itu menunjukkan orang ini adalah sebagai penghambat kemajuan. Orang ini adalah sebagai orang setengahnya adalah penjajah untuk rakyatnya sendiri. Lalu perilaku KKN. Monopoli dengan perilaku KKN ini lebih parah yang KKN, ya, lebih parah. Kelihatannya kayaknya lebih parah yang monopoli. Si A itu jadi ketua ini, jadi ini. Nah, kayaknya di desa ini sudah tidak ada yang lain. Sikap ini, perilaku inilah
yang tidak etis. Bukan berarti Pak tidak ada larangan dan sebagainya. Iya, tapi etika. Cobalah bangun diri Anda, individu Anda yang lebih bermartabat di desa Anda. Jangan kemudian seolah-olah Anda yang paling hebat, Anda yang paling pintar, Anda yang paling bisa. Jangan. Justru kebisaan kita, kebisaan Anda di desa itu harus segera dengan sukarela transformasikan kepada para generasi yang ada di desa itu. Agar mereka apa? Agar mereka juga siap bersama-sama. Bisa kita mobilisir, bisa kita dorong untuk bersama-sama mengabdi membangun desa. Itu tidak seolah-olah kayaknya dia sendiri yang tahu, yang bisa. Jangan. Perilaku KKN ini. Dua perilaku ini sangat merugikan rakyat. Sangat merugikan rakyat. Dari eksternal desa adalah tidak tegasnya aparatur dalam menegakkan peraturan. Dinas instansi ini. Stakeholder atau OPD itu. Wah Pak, itu kadang-kadang tidak tahu kata siapa. Pasti tahu mereka kalau ada perangkat yang double ini. Datanya ada kok. Kalau itu dibiarkan berarti apa? Sangat mungkin mereka itu minimal adalah sengaja membiarkan. Yang lebih dari itu jangan-jangan mereka juga ada transaksi-transaksi tertentu. Ini. Sebab itu jelas melanggar, itu pidana itu nanti soalnya. Oke, yang kedua adalah perilaku KKN di daerah atau wilayah itu. Sama itu ya. Titip adiknya, titip anaknya, titip keponakannya. Ini yang menjadi rusak daerah-daerah itu. Karena ada KKN-KKN macam itu. Sudah jelas ini perangkat desa kok disodorkan itu. Kan double jadinya. Lalu pengkampingan antara penguasa dan atau partai politik. Ketiga-tiganya ini sulit dibuktikan. Tapi sangat mudah dirasakan. Oke. Ketiga-tiganya ini sulit dibuktikan, tapi sangat mudah dirasakan. Seperti gula yang sudah tercampur dengan air. Ada manisnya, tapi tidak bisa dilihat gulanya. Bagi masyarakat yang dirugikan, loh kok seperti ada empedu di dalam ya, atau garam lah, garam sama garam dan gula ya. Asin dirasakan aja, tapi tidak bisa dilihat. Ini gambarannya. Begitu juga misalnya kalau bisa tentang terkait dengan dua perilaku ini pun juga cuma di desa itu karena dekat dengan masyarakat biasanya sangat mudah dibaca. Baik saudara sekalian, sekarang ini rangkap jabatan. Karena tadi saya mengatakan ada rangkap jabatan, ada rangkap pekerjaan. Sekarang yang rangkap jabatan dulu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Rangkap jabatan yang diperbolehkan itu, artinya yang tidak boleh itu adalah jabatan struktural dalam kelembagaan yang menjadi kewenangan desa dan kelembagaan di luar kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Di dalam desa tadi sudah saya ungkapkan misalnya termasuk ini. Ya janganlah, sama-sama jabatan ini, bukan desa. Kemudian, nah, yang ada di luar struktural yang ada di luar kewenangan desa, yang mana juga ternyata ini juga mendapat berdasarkan peraturan perundangan itu mendapatkan honor. Kita contoh ya. Kebetulan misalnya dengan jabatan di yayasan, ternyata di situ sekarang ini data guru itu, kepala sekolah ini juga ada datanya di NIK-nya di situ dan itu ada insentifnya.
Ternyata insensifnya itu dari dana bos misalnya. Nah, ini loh yang harus hati-hati. Contoh. Jadi perangkat desa ngejob itu. Oke. Dan itu enggak boleh. Yang boleh adalah jabatan fungsional secara ex officio dalam kelembagaan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh, kepala desa menjadi komisaris BUMDes, jabatan itu, tapi fungsional. PPID di desa dijabat oleh sekdes, pejabat itu, tapi bukan struktural. PKPKD bukan struktural, PPKD bukan struktural, tapi fungsional. Nah, itu boleh, dan itu tidak dikatakan dengan double job atau tidak disebut dengan rangkap jabatan. Dan itu ada honornya, aturannya jelas tuh, bahwa perangkat kepala desa dan perangkat desa itu juga itu dapat menerima tunjangan atas atas jabatan di luar strukturalnya karena tugas tertentu. Boleh. Oke. Tuh. Sekarang bagaimana dengan rangkap pekerjaan atau double job? Yang tidak boleh antara lain bila hari dan jam kerja relatif sama. Entah mungkin perusahaan atau ada di PKH, ada nasional. Sekarang ini soalnya banyak, masih banyak di berbagai daerah. Perangkat desa itu juga karyawan pabrik. Itu tadi yang sempat tidak tercover tulisan saya. Nah, relatif sama mereka ini. Oke. Nah, kemudian bila honor dari sumber yang relatif sama, menjadi yang tidak boleh ini berarti apa? Ya termasuk PKH, TKSK, pendamping, kan relatif sama kan, jam kerjanya kan ya relatif sama, sumbernya juga relatif sama. Kalau enggak dari dana apa itu APBD, APBN, APBD, kan itu sama. Itu yang. Kemudian bila sistem kontraknya dalam kurun waktu panjang atau periode. Tuh. Kalau hanya event saja bisa. Hanya di sini ada bila hari dan jam itu berbeda, bila honor dari sumber yang berbeda, bila misalnya sekarang ini Jeng Tias juga nyambi kalau misalnya perangkat desa dia nyambi jadi karyawannya di desa kan kerjanya jam 4 sore misalnya kok ini ya, berarti kan sudah di luar jam dan di luar jam kerja. Perangkat desa sambil grade atau dia punya jadi pengusaha boleh itu. Kalau itu struktur ini tentang kontraknya dalam kurun waktu yang hanya event tertentu saja. Perangkat desa dia punya CV, kemudian ada kontrak ngejob ini borong bangun jembatan, nanti selesai, setelah bangun kan selesai. Itu ini contoh-contoh aja. Baik, sekarang konsekuensi daripada pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. Bagi perangkat desa, pelanggaran yang dilakukan sebagai konsekuensi hukumnya adalah apa? Pasti terjadi pemalsuan data. Karena kita ambil misalnya dari pendamping itu, pasti di sana itu ada format ketika pendaftaran data itu tidak terikat kontrak dengan itu pasti. Lalu ada pernyataannya. Nah, ketika ini kok bisa lolos perangkat desa, pasti di sini ada
unsur pidananya yaitu pemalsuan data. Yang kedua adalah adanya tindak pidana korupsi apabila dia setelah menerima gaji atau honornya. Itu korupsi. Bagi kepala desa adalah penyalahgunaan wewenang. Pasti dia juga tahu kalau syaratnya itu adalah juga tidak terikat tadi. Pasti kepala desa juga tahu bahwasanya ketika perangkat desanya ini nanti ikut daftar itu, maka nanti kalau diterima, maka itu sangat merugikan rakyat. Tapi dibiarkan, ini menyalahkan wewenang kepala desa. Lalu yang kedua adalah, karena itu ada surat izin dari atasannya, dipastikan kepala desa memberi keterangan palsu. Oke, dipastikan itu. Bagi institusi eksternal desa, lembaga yang menerima ini misalnya dinas PMD, dinas sosial misalnya, minimal persoalan pelanggarannya adalah kelalaian. Walaupun itu dibuat-buat. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Kelalaian ini memang batasnya tipis dengan kesengajaan. Kebanyakan adalah kesengajaan. Kenapa? Tahu data mereka ini sebenarnya. Oke. Nah, kalau sudah demikian, apa solusinya? Enggak enak semuanya itu solusinya. Harus milih salah satu dari pekerjaan itu. Di samping itu, ini wajib ya harus memilih. Tidak bisa dihindari diambil keduanya. Yang kedua adalah harus mengembalikan uang selama rangka pekerjaan itu harus. Tidak bisa itu ditolerir. Kalau nanti ada yang melaporkan, pasti itu. Ini masuk tipikor soalnya. Dan tipikor itu sebenarnya tidak perlu ada laporan, mestinya Pak. Orang kejaksaan atau kepolisian sendiri itu mestinya Pak. Ini temuan dan bisa langsung diproses. Nah, tinggal ini karena itu jumlahnya kalau memang itu tidak begitu signifikan, maka itu dari APH akan memberikan waktu untuk mengembalikan. Jika tenggang waktu yang diberikan ini tidak ditepati, maka pasti harus lanjut dengan pidana. Itulah saudara sekalian yang dapat saya uraikan untuk memantik diskusi kita malam sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada Jeng Tias atau host. Iya, terima kasih Pak Nur Razuki atas paparan topik sore hari ini. Sangat menarik karena banyak kita bersinggungan dengan desa dampingan keterkaitan adanya kasus-kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Banyak juga dari perangkat desa itu yang merangkap jabatan pun yang merangkap pekerjaan. Terus pertanyaannya kita bisa apa ketika dalam lingkup apa istilahnya pemerintah desa itu sendiri merasa nyaman dan baik-baik saja, akhirnya ya banyak anggapan biarkan itu menjadi temuan yang berwenang. Jadi tidak ada yang berani mengungkap atau menyampaikan adanya temuan-temuan terkait dengan rangkap jabatan maupun rangkap pekerjaan yang ada di lingkup pemerintah desa. Pun demikian dengan kasusnya teman-teman pendamping, baik dari Kementerian Desa, Kementerian Sosial maupun kementerian yang lain, PUPR itu juga banyak yang merangkap jabatan, tapi apa yang bisa diperbuat? Di lingkup secara komunal, struktural, semua diam. Tapi ketika sudah menjadi tracingnya BPKP atau BPK, maka semua dikembalikan kepada yang berwenang. Akhirnya yang berhak untuk menentukan keterkaitan dengan temuan ini. Jadi mari kita bahas bersama tentang topik sore hari ini. Sangat menarik. Sekali lagi ini sangat bersinggungan dengan kegiatan kita sehari-hari kita mendampingi dan memfasilitasi desa. Kasus seperti yang saya alami sendiri, masih banyak adanya rangkap jabatan
yang ada di pemerintah desa. Jadi ketika apa istilahnya dari pemerintah desa kemudian juga merangkap sebagai pengurus yang ada di BUMDes, dan itu disepakati di forum, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa meskipun sudah diberi dasar regulasi yang mengatur, tapi tetap hal itu masih banyak terjadi di lingkup desa dampingan kita. Baik, kita buka forum diskusinya, teman-teman bisa langsung menyampaikan raise hand atau langsung open open kamera dan open mic untuk menyampaikan keterkaitan dengan topik sore hari ini. Monggo. Ya. Ada? Bapak Maulidin Sam? Iya, langsung open mic, Bapak. Kita bantu dari sini. Sudah? Oke, bisa dengar ya? Bisa, monggo. Langsung disampaikan, Bapak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ada kaitannya dengan pendamping. Satu, siapa yang bertanggung jawab dengan rangkap pekerjaan bagi pendamping? Itu satu. Yang kedua, apa sanksi atau apakah harus mengembalikan dana gaji selama ini yang diterima selama di pendamping? Kalau dia sudah terhitung sejak Januari atau Maret sampai Januari, kalau tidak salah Maret keluar pengumuman P3K. Kemudian di November baru ketahuan. Bagaimana, apa langkah yang akan dilakukan atau apa sanksi yang diberikan kepada pendamping yang bersangkutan? Jadi dua itu, siapa yang bertanggung jawab? Kedua, apakah harus dikembalikan upah atau gaji yang diterima selama ini hampir setahun, di November baru ketahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diskusi bersama, Pak Nur. Nanti juga akan kita sampaikan berkaitan dengan instruksi memo internal dari korprop masing-masing. Monggo. Baik, dari sisi teman-teman komunitas pendamping juga ada penjelasan itu, tapi saya akan menjelaskan dengan dimensi dari sisi hukumnya, tidak dari surat atau SE-nya. Begini, saudara Maulidin, karena hukum itu adalah ada kepastian, tidak bisa ditawar. Kalau orang itu ada double semacam itu, tanggung jawab pertama adalah yang paling bertanggung jawab adalah dirinya sendiri. Setidaknya ketika dia diam berarti dia telah tidak menyampaikan secara jujur. Semestinya dia harus langsung menyampaikan bahwasanya saya sudah terbaik di Jawa Timur pada saat itu nilainya. Ya, kalau tidak, saya juga takut ini nanti kenapa ujungnya yang paling tanggung jawab adalah dirinya sendiri, mengembalikan pasti itu. Nah, kalau sampai November ini baru ketahuan orang lain, berarti apa? Dia ada kesengajaan. Maka pidananya double, Mas, itu. Tidak hanya mengembalikan, tapi juga ada pidana, dia mendiamkan diri tadi itu. Dia tidak melapor tadi. Itu, ini kalau dari dimensi itu yang saya ketahui tata aturan hukumnya semacam itu. Mungkin Jeng Tias menambahkan, silakan. Iya.
Jadi kalau kita lihat dari tatanan hukum, memang kalau kita terlibat double di yang sama pasti akan dihitung ya berapa yang harus dikembalikan. Jadi kalau boleh kami menambahkan untuk Pak Maulidin Sam, kemarin kita juga ada informasi silang dari beberapa provinsi yang menjadi apa istilahnya, kami selaku tim yang ada di Sambal Desa kan juga mencari informasi-informasi dari beberapa provinsi. Jadi perlu kami sampaikan ada himbauan dari salah satu korprop yang kami tidak bisa menyebutnya di sini, tapi yang jelas hampir sama mungkin karena memang ini menjadi himbauan juga dari PPK keterkaitan dengan adanya TPP yang double job atau double kontrak. Jadi masih ada batas waktu atau batas pengampunan untuk yang double di tahun 2021. Tapi untuk tahun 2022 ini yang terdata double dan memang ada 2 penganggaran, maka perlu ada sesuatu yang disiapkan oleh TPP itu sendiri. Yang pertama adalah keterkaitan karena dianggap ada pemalsuan data atau informasi dan itu menyebabkan kerugian negara, maka dari data tersebut bisa dimunculkan PHK atau pengembalian honorarium dari salah satu. Jadi nanti istilahnya kalau kemarin memo kita kan hanya memo identifikasi dan klarifikasi, tapi bagaimanapun juga dari hasil identifikasi dan klarifikasi itu akan ditindaklanjuti oleh BPSDM dan juga PPK selaku pejabat yang berkomitmen bertanda tangan dalam SPK kita. Jadi nanti apapun yang menjadi keputusan itu bukan di tangan secara struktural di TPP, tetapi langsung dari kementerian dan dari PPK yang menjabat sebagai PPK di apa itu keuangan. Jadi intinya kalau kemarin yang disampaikan dari beberapa sumber yang kami dapatkan bahwa jika memang benar-benar ada yang terindikasi dan hasil klarifikasi itu benar menyatakan bahwa teman-teman ada double kontrak dan double penganggaran di tahun 2022, hanya 2022 ya yang nanti dihitung untuk pengembaliannya, maka harus ada penghitungan pengembalian untuk honor yang dianggap double. Jadi memang seperti itu. Ini contoh kasus begini, ada juga contoh kasus seperti ini Pak, di selain double job ya. Jadi ada kasus pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, tetapi belum sempat melaporkan, di mana akhirnya tetap mendapatkan gaji secara bulanan. Maka setelah ada temuan, maka ternyata gaji itu dihitung harus dikembalikan semenjak dia sudah meninggal. Jadi kemarin ada kasus seperti itu, ada 3 bulan keluarganya mengembalikan gaji yang sudah diterima karena belum ada laporan bahwa PNS tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia. Jadi kalau memang berhubungan dengan itu, kewenangannya yang punya uang dan punya kebijakan ya memang seperti itu. Jadi kemarin memang wewenang kita atau tugas kita adalah hanya sekedar untuk identifikasi dan klarifikasi. Iya ya kita membuat pernyataan iya dengan dilampiri surat pernyataan dari lembaga, kalau tidak ya tidak. Hitungannya kembali atau tidak nanti ada di lingkup BPSDM dan PPK yang akan menentukan. Jadi kita belum tahu nanti arahnya bagaimana, tapi yang jelas informasi yang kami rangkum kemarin dari beberapa provinsi, ada himbauan dari korpropnya bahwa bagi TPP yang ada double kontrak dan double penganggaran di tahun 2022, maka ada tiga sanksi yang akan diberikan. Yang pertama berkaitan dengan pemberian keterangan palsu keterkaitan dengan kurikulum vitae-nya, kemudian ada PHK jika memang itu harus dilaksanakan PHK, dan yang ketiga adalah adanya pengembalian honor. Tapi bagaimanapun juga ini adalah kewenangan yang ada di atas. Teman-teman, kita korprop sampai di jenjang TPP manapun hanya punya wewenang keterkaitan dengan membuat surat keterangan hasil klarifikasi. Jadi seperti itu. Ini ada yang menulis di chat,
keterkaitan dengan TPP dan ASN untuk siap-siap ya. Ya, siap-siap mengembalikan ya Mas Agus ya. Atau bisa gabung Mas Agus, monggo. Yang jelas ya pasti mengembalikan itu ya. pasti. Termasuk PNS pensiun, kemudian ada lagi PNS yang meninggal yang contoh tadi. Saya itu punya teman dulu sama-sama dia berkesenian. Tiba-tiba hitungannya dia sudah melaporkan semuanya sebenarnya dan sudah tidak pernah ngantor, tapi ternyata gajinya masih masuk di rekening pensiun dan itu tidak tanggung-tanggung jeng tias itu 6 bulan. Luar biasa. Jadi ya kalau akhirnya mengembalikan terjadi temuan seperti itu, negara tidak mau rugi ya Bapak. Iya benar. Nah sekarang cuma karena PNS di situ setelah datanya itu kan kebetulan dia sudah mengurus pensiunnya sudah selesai kok. Dan bukti-buktinya ada, kronologinya, tanggalnya jelas. Nah, persoalan kalau teman-teman yang ada di double pekerjaan ini, double job ini, itu ada kaitannya dengan yaitu tadi keterangan palsu atau pernyataan palsu. Ini loh pidananya di sana. Makanya apa? Harus itu paling ringan adalah apa? Pilih salah satu. Lebih baik pilih salah satu daripada nanti diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau memilih kan tetap dengan hormat. Yang kedua, harus mengembalikan itu pasti. Jika tidak, itu kalau nggak salah 60 hari tidak mengembalikan, maka masuk pada ranah korupsi. Pasti akan diproses itu. Begitu. Monggo yang lain monggo. Memang kalau kasusnya seperti ini memang apa ya istilahnya, memang itu solusinya yang ada di Kementerian Keuangan. Memang kalau terjadi double penganggaran ya harus pengembalian itu harus. Baik, ini sudah ada yang raise hand, Pak Nur. Monggo kami beri ruang kepada siapa ini? Wisben itu siapa? Ya, monggo langsung open mic. Ini dari Papua. Monggo, wes. Ya, bisa open mic? Ya. Kita bantu. Oke. Sudah. Monggo. Makasih Mbak Tias. Ya, sama-sama. Walah, Bang Ben. Kok yo wis Ben gitu bahasa. Monggo Bang Ben. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Nur yang saya hormati, kawan-kawan sekalian senior-senior, rekan-rekan TPP. Saya tidak dalam posisi membahas soal sanksi atau apa yang akan diberikan, tetapi saya hanya ingin berbagi pandangan saja. Maksud saya begini, terkait dengan temuan adanya double job itu, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang sekali, seharusnya yang bersangkutan itu sudah paham. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menandatangani SPK, surat perjanjian kerjasama antara kita orang per orang dengan PPK, itu di pasal 2 ayat 6 itu sudah disebutkan dengan jelas di sana. Ya. Saya bacakan ini. Teman-teman boleh cek kembali itu SPK masing-masing. Iya. Di dalam pasal 2 hubungan kerja dan jangka waktu ikatan kerja pasal 6 itu berbunyi seperti ini. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain. Saya kira ini sangat jelas. Ya. Jadi pada saat kita menandatangani kontrak kerja, harusnya itu sudah kita baca. Kita udah tahu apa konsekuensinya, itu ada diatur di dalam pasal selanjutnya. Begitu. Jadi saya kira ini hal yang tidak perlu dipolitikkan, karena ini kan persoalan moral saja sebenarnya. Kalau kemudian kenapa pertanyaannya adalah tapi kan begini, tapi kan begitu, loh negara rugi loh. Kita harus sadar itu.
daripada membayar kita 2 kali, mending itu dipakai untuk membayar warga negara yang lain yang juga mungkin harusnya dibayar karena mereka juga ada kerja mengabdi kepada negara. Jadi kalau saya pribadi mungkin simpel aja, sesimpel itu aja. Dalam SPK sudah jelas, ya kita kerjakan sesuai dengan surat perjanjian kita. Mungkin begitu, Mbak Tias, Pak Nur, kawan-kawan sekalian. Mohon maaf kalau pendapat saya tidak berkenan pada kawan-kawan sekalian. Salam hormat dari Papua Barat. Iya, terima kasih Bang Ben, itu jelas ya. Jadi ketika tadi Pak Maulidin Syah menanyakan siapa yang bertanggung jawab, ya kita sendiri yang bertanggung jawab. Artinya ketika kita menandatangani SPK, di mana di situ sudah tertera dengan sangat jelas ada sanksi, ada larangan, ada etika dan lain sebagainya, dan kita tahu konsekuensinya apa, maka ya yang bertanggung jawab diri kita sendiri. Ketika kita menyeret unsur struktural yang ada di TPP misalnya, ya enggak bisa juga, artinya ketika Korkap misalnya, Korcam misalnya, kemudian Korprop, karena yang Bapak-Bapak ini lihat adalah data kita. Ketika data kita berbicara, kita sampaikan tidak ada double, ya yang ada di garis struktural ya kan ya enggak harus, artinya enggak terlalu apa istilahnya itu menjadi tanggung jawabmu masing-masing. Istilahnya kalau biasa kita menyebutnya sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan menemukan kelapanya juga gitu ya Pak. Saya enggak mau bilang jatuh, tapi suatu saat hal yang tidak baik itu akan terungkap. Dan ternyata secara tidak kita duga di masa kita akan melaksanakan perpanjangan kontrak, ternyata temuan itu benar-benar ada dan luar biasa. 10% dari total TPP yang ada di Kementerian Desa ternyata terdaftar dan terindikasi adanya double kontrak dengan dinas atau kementerian yang lain. Baik, kalau kita mencermati kemarin ada informasi dari Korprov dan Korkap kita masing-masing bahwa ada batas waktu yang diperpanjang keterkaitan dengan pengisian data induk TPP. Yang kemarin maksimal tanggal 10 ternyata diperpanjang tanggal 15. Ini juga berkaitan dengan adanya banyak temuan, jadi teman-teman yang kemarin datanya sudah mengupload di tanggal 10 dan ternyata ada temuan, monggo segera diperbaharui bagi teman-teman yang memang memilih di jalur TPP. Jadi monggo masih ada waktu tanggal 15 nanti bagi teman-teman untuk memperbaharui kurikulum vitae-nya. Jadi yang benar-benar valid, yang benar-benar teman-teman pilih di antara 2 atau 3 double pekerjaan yang teman-teman sedang ampuh. Mungkin itu. Ada lagi di sini ada yang menulis di chat ini, kita bacakan lagi. Ada Mas Agus menyampaikan ketika TPP memiliki double job dan jarang mengerjakan tugasnya, mentor memberikan TPP lain untuk mengerjakan tugasnya. Ini bentuk kekerasan terhadap TPP lainnya. Seharusnya ini juga dibongkar terhadap mentor yang 10% masuk dalam double job tersebut. Nah, ini adakah seperti ini? Ada ya, di pemerintahan desa pun ada ini Pak. Iya. Mas banyak. Jadi ketika ada oknum pemerintah desa yang punya double jabatan dan double pekerjaan, akhirnya temannya yang lain yang ada di kantor itu akhirnya menghandle pekerjaannya. Karena bagaimanapun juga ketika harus misalnya pengajuan untuk pencairan ADD maupun DD, itu kan semua harus terlaporkan. Ternyata ada bagian dari pemerintah desa atau oknum ini yang belum dikerjakan, maka teman-teman lain harus nyengkuyung biar siltapnya turun seperti itu. Dan ternyata ini di TPP ada juga. Oke. Baik. Saya juga ingin menanggapi ini paling enggak kalau yang terakhir ini sudah ditanggapi oleh Tias. Oke. Ini yang Mas Aryo ini. Istilah struktural dan fungsional. Di dalam konsep ini dalam ilmu pemerintahan ini ada juga diatur secara
secara general, kemudian di aturan pelaksanaannya ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Di sana dikenal dengan istilah ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Jabatan struktural itu melekat gaji, melekat tunjangan. Tetapi kalau jabatan strukturalnya itu melekat tidak melekat gaji, tapi melekat tunjangan atau honor atau insentif. Perangkat desa, sebagai perangkat desa, itu jabatan struktural. Melekatnya apa? Siltap. Tetapi sebagai PKA, dia dapat honor PKA, PPKD, kepala desa dapat PKPKD, ada honornya. Maka itu adalah masuk pada fungsionalnya, bukan strukturalnya. Sekretaris desa juga menjadi PPID desa. Itu malah jelas bunyinya adalah pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Pejabat, tetapi jabatan itu adalah fungsional. Jadi tidak ada itu gaji tetap, kemudian setiap bulan, tidak, tetapi itu akan melekatnya sesuai dengan tempo tertentu pada pekerjaannya. Begitu. Demikian Mas Aryo. Jadi struktural dan fungsional itu demikian. Nah, kalau di ASN itu malah muncul gini Mas, ada pejabat fungsional, ada pejabat struktural. Itu pejabat strukturalnya ini ada kaitannya dengan struktur organisasi jabatan sebagai kaur, kasih, camat, dan sebagainya, itu struktural. Sedangkan kalau dia sebagai pembina teknis pemerintah desa, PTPD, itu adalah pejabat atau itu jabatan fungsionalnya. Camat juga pembina PKK atau Dharma Wanita, maka jabatan itu adalah fungsional. Itu ex officio, Mas. Demikian gambarannya. Iya, jadi seperti itu ya Mas Aryo, artinya memang ada perbedaan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional, dan perbedaannya sudah disampaikan langsung secara jelas oleh Bapak Haji. Baik teman-teman, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa keterkaitan dengan batas waktu untuk identifikasi dan klarifikasi bagi teman-teman yang terindikasi double kontrak itu adalah hari ini, tanggal 13 Desember. Jadi hari ini adalah batas waktu terakhir bagi teman-teman untuk menyampaikan surat pernyataan keterkaitan dengan hasil temuan tracingnya BPK. Apapun pilihan teman-teman, semoga nanti itu adalah yang terbaik. Jadi kita memberi kesempatan lah, kalau memang teman-teman memilih TPP, maka berikan untuk yang jabatan lain kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan di luar TPP yang bisa kita double pekerjaan, artinya kita bisa berwira swasta, kita bisa bekerja di luar jam kerja tanpa harus mengganggu dan dari sumber penganggaran yang sama. Sekali lagi juga perlu kami sampaikan keterkaitan dengan pengisian data induk TPP untuk kontrak kerja di tahun 2023 itu diperpanjang sampai tanggal 15. Jadi teman-teman yang memang memilih untuk tetap bergabung di TPP, nanti monggo diperbaharui CV-nya. Jadi itu yang perlu kami tekankan, karena ini juga menjadi istilahnya menjadi langkahnya dari BPSDM kenapa harus diperpanjang, karena memang adanya banyak temuan seperti ini. Mungkin itu topik sore hari ini sangat menarik, jadi masih banyak lingkup di pemerintahan desa tempat kita mendampingi desa yang masih juga ada double job dan double pekerjaan, double jabatan.
Maka bagaimana kita menyikapi semua sudah dijelaskan secara terang benderang oleh Pak Nur. Jadi ketika ada pemerintah desa yang mungkin bertanya, bolehkah saya menjabat sebagai LKD, bolehkah LKD antara LKD RT, RW menjabat LPM, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Nur. Itu menjadi bekal kita, referensi ilmu kita jika nanti ada desa yang mempertanyakan keterkaitan dengan adanya double jabatan yang ada di lingkup struktural pemerintahan desa. Terima kasih teman-teman, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Nur Haji, Bapak Haji Nur. Artinya topik sore hari ini memang kita angkat sesuai dengan yang sedang hangat terjadi di lingkup pemerintah desa maupun di lingkup teman-teman pendamping desa. Jadi kita akan mengikuti pola pembelajaran sesuai dengan yang sedang hangat terjadi di proses pendampingan kita. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih untuk Bang Ben. Makasih Bang Ben masukannya. Bang Aryo, makasih. Jadi kita belajar bersama di forum ini. Dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.